Biar aja sini. Iya, dan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Masjid Nurul Barakah ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu dan bertambah amal-amal soleh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di kesempatan hari ini masih melanjutkan membahas buku Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Kalau pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas kaidah yang pertama, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah yang kedua. Kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betapa banyak atau boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut sangat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut buruk bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini sebagaimana dikisahkan oleh para ulama terkait tentang perintah untuk berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, turun ke medan perang. Di awalnya sebagian di antara para sahabat merasa berat untuk pergi berjihad, dan ini tidak menunjukkan kekurangan mereka sama sekali. Tabiat manusia apabila kemudian diperintahkan kepada suatu perintah yang kemudian terbayang atas dirinya, perintah tersebut memiliki efek-efek yang banyak, efek-efek yang mungkin secara pandangan dia akan merugikan dirinya, maka dia tidak suka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin pada saat itu untuk pergi berperang, berjihad. Maka ada sebagian di antara para sahabat, mereka memikirkan dampak-dampaknya. Di antara dampaknya yang terfikir pada diri mereka adalah mereka bisa mati. Dengan sebab mereka mati, maka anak-anaknya akan menjadi yatim, istri mereka akan menjadi janda. Lalu tidak ada yang mengurus kedua orang tuanya. Begitu juga kebun-kebunnya,
ternak-ternaknya, ataupun yang selainnya. Hal seperti ini ada di dalam hati beberapa orang sahabat, sehingga mereka merasa berat untuk pergi berjihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dengan sebab ada beberapa orang sahabat yang mengalami hal seperti itu, dan tidak disebutkan sahabatnya siapa oleh para ahli sejarah, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membacakan ayat ini di hadapan para sahabat, maka apa yang kemudian menjadi beban di hati sebagian sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan lewat perantaraan ayat yang mulia ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun ayat ini terkait tentang perintah untuk berjihad, tetapi kandungannya sangat relevan untuk dibawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Apabila seseorang memperhatikan keadaan dirinya ataupun keadaan orang lain, dan bersamaan dengan itu dia mencermati kandungan ayat ini, maka niscaya dia akan menjumpai kaitan yang sangat erat antara keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini, yakni kaidah betapa banyak sesuatu yang tidak kamu sukai padahal itu baik untukmu, dan betapa banyak sesuatu yang kamu sukai padahal itu buruk bagimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan di dalam kesempatan yang lain terkait tentang perintah agar kepala keluarga laki-laki bisa bersabar menghadapi tabiat perbuatan anggota keluarganya, diantaranya adalah istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, fa in karihtumuhuna fa asa an takrahu syai'an. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, yakni apabila ada seorang suami yang dia tidak menyukai istrinya dengan sebab satu dan lain hal, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah, karena bisa jadi kamu tidak menyukainya di satu dua hal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Surat An-Nisa ayat yang ke-19. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia dia terkadang harus menjalani ketetapan, ketentuan, takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kebanyakannya ketika kita menjalani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita, maka pandangan kita pada umumnya itu adalah pandangan yang sangat dangkal dan pendek sekali. Kita melihat sesuatu sesuai dengan cara pandang kita dan kejauhan cara kita memandang. Kita melihat sesuatu, peristiwa yang menimpa kita sesuai dengan sudut pandang kita dan jarak pandang kita, yang semua ini ditentukan berdasarkan ilmu dan pemahaman yang kita miliki. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu kepada hamba-hambanya,
maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang penuh dengan hikmah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sudah barang tentu dibarengi dengan sikap, sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, yang banyak sekali hamba dia tidak mengetahuinya ataupun dia tidak menyadarinya. Maka apabila kita cermati kandungan ayat tersebut, yakni betapa banyak sesuatu yang kalian tidak sukai pada hakikatnya adalah kebaikan, dan betapa banyak sesuatu yang kalian sukai maka pada hakikatnya adalah keburukan, maka apabila kita mencermati kandungan ayat ini, maka akan semakin kuat keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh mungkin di antara contoh yang terbaik adalah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya Musa alaihissalam untuk menghanyutkan, dalam tanda kutip, melarungkan anaknya ke sungai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ibu Musa alaihissalam menghanyutkan, melarungkan anaknya ke sungai. Sudah barang tentu perbuatan seperti ini tidak disukai oleh ibunda Musa alaihissalam. Siapa seorang ibu yang apabila dia betul-betul cinta kepada anaknya, rela, sanggup melarungkan anaknya ke sungai? Tidak ada satupun seorang ibu yang memang dia betul-betul cinta kepada anaknya sanggup mengerjakan perbuatan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ummu Musa untuk melarungkan anaknya ke sungai. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan secara detail di surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas, di ayat-ayat awal, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan langsung terjemahannya. Maka kami perintahkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan bagi Anda yang pernah melihat sungai Nil, sudah barang tentu sungai tersebut besar sekali, lagi panjang, melewati sekian banyak negara. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan janganlah engkau khawatir dan janganlah engkau bersedih hati, karena kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai seorang rasul. Kalau kita baca tafsir para ulama terkait dengan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai. Dan ibu Musa dalam keadaan gundah, dia tidak suka berpisah dengan anaknya. Tetapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia dapat dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah engkau khawatir dan janganlah engkau bersedih hati. Maka dengan membulatkan tekadnya, dia hanyutkan anaknya ke sungai. Coba kalau kita bayangkan situasi psikologis ibunda Musa alaihissalam, sudah barang tentu dia tidak menyukai perkara ini. Tetapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lakukan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah engkau khawatir, janganlah engkau sedih. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada ibunda Musa alaihi salam, karena kami akan mengembalikannya kepadamu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berjanji kepada ibunda Musa alaihi salam, selain akan mengembalikannya, maka kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul. Diandaikan, sebagaimana ucapan para ulama semisal Imam Tabari, ibunda Musa tidak melakukan hal seperti ini. Kemudian prajuritnya Fir'aun berhasil menjumpai Musa kecil, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak akan ada namanya Nabi dan Rasul Musa alaihi salam. Karena semuanya berdasarkan sebab. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dengan cara seperti itu. Yang hal ini sudah barang tentu tidak disukai oleh ibunya. Tetapi di balik hal sesuatu yang tidak disukai oleh ibunda Musa, ada kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala kembalikan Musa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai nabi dan rasul, bahkan ulul azmi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, contoh yang lain, yakni contoh Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Betapa kemudian Nabi Yakub alaihissalam merasa sedih karena perbuatan makar saudara-saudara Yusuf, sehingga harus rela melepas Yusuf alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan semakin bertambah baik. Beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian seorang hamba dia memiliki rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa peristiwa yang dia alami pada kesempatan hari ini, yang pertama merupakan bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib dia berbaik sangka kepada Rabb Azza wa Jalla. Yang ketiga, dia meyakini bahwasanya di balik seluruh peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menzoliminya. Dan yang keempat, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka apakah ada kegelisahan bagi seorang muslim kalau dia memiliki empat keadaan ini? Dia beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi untuknya pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi untuknya pasti tidak akan terjadi. Sesuatu yang menimpanya pasti Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Andai kata manusia seluruhnya bersatu padu untuk menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup. Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba diwajibkan untuk memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ini ala abdi dzanibi," sesungguhnya aku berada di atas prasangka hambaku. Maka dari arah apa seorang muslim, seorang hamba memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus seorang muslim memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang dia terima, dia memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian dia membaca firman atau sabda Rasulullah, "Antu'minuna billahi, antu'minu bil qadari khairihi wasyarrihi."
engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruknya. Dia beriman bahwasanya seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya ditinjau dari sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala baik. Adapun hamba yang menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya, maka ada sebagian hamba yang menyikapinya dengan baik dan ada sebagian hamba yang menyikapinya dengan buruk. Maka kata para ulama, perkataan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu tidak ditinjau dari sisi ketetapan penciptaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba itu murni kebaikan. Maka engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk itu adalah bagaimana seorang hamba menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hamba yang menyikapi ketetapan Allah dengan baik. Ada sebagian hamba yang menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan buruk. Ustaz, bagaimana mungkin dikatakan takdir Allah tidak ada yang buruk, padahal Rasul sendiri mengatakan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka di sana ada doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, asyarru laisa ilaik. Adapun keburukan tidak bersumber darimu. Maka tinggal bagaimana seorang muslim menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyikapinya secara baik, maka menjadi takdir baik atas diri dia. Ada yang menyikapi secara buruk, maka menjadi takdir buruk atas diri dia. Yakni seorang muslim beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, memiliki baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia pasti baik. Andai kata dia merasakan sesuatu tersebut tidak baik, maka itu hanya sekedar perasaannya, pemahamannya yang menggiring dia untuk memahami takdir Allah dengan tidak baik. Bukankah jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali atau sering sekali kemudian lisan kita mengucapkan setelah peristiwa itu terjadi, oh hikmahnya sedemikian, oh hikmahnya sedemikian. Kenapa kita bisa mengucapkan kalimat oh hikmahnya seperti demikian? Karena peristiwanya telah terjadi dan kita mengetahui bahwasanya ternyata sesuatu di balik peristiwa tersebut yang awalnya tidak kita ketahui ada hikmah mendalam yang sungguh sangat luar biasa. Ada kisah yang disampaikan oleh penulis buku kita ini tentang seseorang yang ketinggalan pesawat terbang. Penulis buku yang saya bacakan bukunya ini, beliau adalah Syekh Dr. Umar bin Abdillah bin Muhammad Al-Muqbil. Iya, orang Timur Tengah. Beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah membaca di suatu, yakni surat kabar, ada seseorang yang ketinggalan pesawat terbang dan dia menggerutu karena di tempat tujuan dia ada jadwal yang mesti dia hadiri, ada janji yang mesti dia penuhi, ada agenda-agenda tertentu. Dia ketinggalan pesawat terbang. Saya tidak tahu Syekh ini berbicara tentang kejadian di mana. Karena ternyata mungkin di negara kita pun pernah terjadi yang seperti ini. Kemudian apa kata Syekh? Saya bacakan secara lengkap. Ya. Dalam kehidupan yang lebih nyata, kata beliau, ada kisah yang membuktikan kebenaran pesan dari ayat di atas. Saya kemukakan salah satu di antara contohnya. Suatu hari, kata dia, seorang laki-laki beranjak menuju bandara untuk sebuah penerbangan keluar kota. Pada hari keberangkatan, dia terlihat begitu gesit
semangat mengemas segala sesuatunya, sehingga saat menunggu jadwal penerbangan dia tertidur pulas karena kelelahan. Jumlah penumpang yang menaiki pesawat itu sekitar 300 orang. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa ternyata dirinya telah ketinggalan pesawat terbang. Perjalanan menuju kota yang dia tuju tertunda, padahal banyak jadwal yang mesti dia penuhi, banyak agenda yang mesti dia hadiri, banyak janji yang mesti dia tepati. Saat seperti itu, yang bisa dilakukan oleh dia hanya panik dan sedih. Dia sangat menyesal atas keletihan yang dialaminya, sehingga menyebabkan dia tertidur pulas. Dan mulai kemudian dia mencari-cari celah untuk menyalahkan orang lain. Sepertinya akrab ya dengan kejadian di antara kita dengan versi yang lain. Dia mencari celah, dia mulai mencari celah untuk menyalahkan orang lain. Di tengah kekesalannya, beberapa saat kemudian terdengar sebuah pesan bahwa pesawat yang dia akan naiki terjatuh, meledak, dan menewaskan semua penumpangnya. Dan ini betul-betul ada di dalam buku ini di halaman yang ke-21. Bagi Anda yang mau membaca atau minta dibacakan, nanti silahkan habis ini. Saya tidak tahu Syekh bercerita tentang kejadian di mana, tetapi hal seperti ini mungkin juga pernah terjadi pada diri kita. Namun beberapa saat kemudian terdengar sebuah pesan bahwa pesawat yang akan dia tumpangi itu terjatuh, meledak, dan menewaskan semua penumpangnya. Kemudian setelah itu, beberapa saat kemudian, biasa kalau pesawat ada manifest, dia diwawancarai, yakni orang yang kesal ini diwawancarai. Dan hasil wawancaranya itulah yang saya baca. Hasil wawancara orang tersebut itulah yang Syekh Umar ini baca. Dan di antara ucapan orang tersebut, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tidurkan dia di bangku ruang tunggu. Itulah yang biasa kita katakan, ini ternyata hikmahnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pesan penting yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, betapa banyak sesuatu yang Anda sukai, ternyata itu membawa keburukan yang banyak. Dan betapa banyak sesuatu yang tidak Anda sukai, ternyata membawa kebaikan yang banyak. Pesan moral yang diajarkan oleh ayat tersebut, kisah Ibunda Musa alaihissalam, kisah orang yang tertinggal pesawat terbang ini, hendaklah seseorang melakukan hal sebaik mungkin di dalam hidupnya. Seseorang mengerjakan hal sebaik mungkin di dalam hidupnya. Dia kerjakan sebaik mungkin di dalam hidupnya. Dan setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ihris alam mayanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mengerjakan sesuatu yang membawa manfaat atas diri kalian. Wala ta'jas, dan janganlah kalian melemah. Ista'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat yang ringkas ini, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumpulkan dua hal. Hal yang pertama,
bersungguh-sungguh semaksimal mungkin mengerjakan sesuatu yang membawa manfaat bagi diri kita. Dan yang kedua, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua hal ini telah terkumpul pada diri seseorang, maka niscaya kebaikan yang ada pada orang tersebut. Dikatakan oleh Syekh, meskipun pada akhirnya apa yang dia rencanakan, apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Jadi jemaah, ada kalimat yang kelihatannya benar, tapi kalimat ini salah secara tinjauan syariat. Saya peringatkan agar jangan sampai kemudian Anda termakan dengan kalimat ini atau menjadi menjadi corong menyebarkan kalimat ini. Hasil usaha tidak mengkhianati hasil. Kalimat ini salah. Usaha tidak mengkhianati hasil, kalimat ini salah. Di mana letak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apakah usaha hanya satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan atau tidak? Kalimat ini, usaha tidak mengkhianati hasil, ini kalimat yang keliru secara timbangan akidah. Karena menghilangkan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengumpulkan usaha dan tawakal. Ihris ala ma yanfa'uk, berusaha untuk menggapai sesuatu yang membawa manfaat atas diri kalian, usaha. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah, tawakal. Maka kumpulkan dua hal, yakni usaha sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan usaha tidak mengkhianati hasil, maka bagi seorang muslim, hasil yang dia dapatkan dari usahanya itu bukan merupakan suatu pertimbangan, tetapi yang ada pada diri dia adalah mengumpulkan tawakal, dan kemudian yakni berusaha dengan sungguh-sungguh, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang yang telah berusaha dengan bersungguh-sungguh, ini untuk membuktikan kesalahan kalimat tadi. Betapa banyak orang yang telah berusaha untuk bersungguh-sungguh, dia telah memperkirakan bahwasanya hasilnya tidak mengkhianati usahanya. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dan betapa banyak orang yang nampaknya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, usahanya tidak bersungguh-sungguh, tetapi kemudian dia mendapatkan hasil yang maksimal. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, hendaklah seseorang berusaha secara bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang membawa manfaat bagi diri dia, dan bersamaan dengan itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah hasil yang layak untuk didapatkan oleh seorang hambanya yang telah terpenuhi dua syarat ini, dipercepat atau diperlambat. Ustadz, iya, kalau kemudian ada seseorang, betul, dia telah berusaha secara bersungguh-sungguh, usaha yang dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat, bagus. Dan setelah itu dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, bagus. Lalu kemudian dia serahkan urusannya, hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus, sempurna. Lalu ternyata tidak nampak hasilnya pada diri dia. Apa yang salah? Tidak ada yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hasil yang didapatkan itu layak dipercepat atau diperlambat.
Bukankah Rasul kita mengatakan doa itu tidak akan mungkin ditolak? Betul. Lalu kenapa ada doa yang nampaknya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan tidak diijabah, sangat mungkin doanya diijabah, tetapi bentuknya, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia pinta. Bentuknya, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa sesuai dengan kadar doanya. Bentuknya, kata Rasulullah, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perbendaharaan ganjaran pahala nanti di akhirat kelak. Apakah doanya ada hasil? Ada. Tetapi kenapa tidak tampak? Bukan tidak ada hasil. Allah Subhanahu wa taala tunda sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang kita kadang-kadang tidak memiliki pemahaman seperti itu. Maka jemaah, yang menjadi kewajiban seorang muslim hanya dua, yakni berusaha bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, berada di atas koridor syariat. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Adapun setelah dua hal ini terpenuhi, maka serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat seseorang yang berusaha sesuai dengan seseorang yang berusaha dan usahanya berada di atas bingkai syariat, dan setelah itu dia bersamaan dengannya kuatkan dengan rasa tawakal, maka hasilnya dia serahkan kepada Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berkhianat terhadap hamba-hambanya yang soleh. Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Baik. Ya gimana, pakai pengeras suara atau mana? Ya udah begitu aja, kedengeran. Ntar saya ulangi pertanyaan antum. Fadol. Gimana? Kita kebanyakan takut sih sama Allah. Takut tidak diterima amalan. Sementara kita harus juga rojak berharap. Bagaimana kita menempatkan hati kita biar itu seimbang kan? Dan rojak. Bagus. Bagaimana cara kita menempatkan hati kita agar rasa takut kita kepada Allah dan rasa harap kita kepada Allah dalam keadaan seimbang? Imam Ghazali, dan ucapan Imam Ghazali ini diresonansikan kembali oleh para ulama setelahnya, semisal Imam Ibnu Qudamah, semisal Imam Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan bahwasanya dalam diri seorang hamba ketika hendak mengerjakan ibadah dan dalam kehidupannya sehari-hari, ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada tiga hal. Rasa cinta yang pertama, rasa takut yang kedua, rasa harap yang ketiga. Siapa yang kehilangan salah satu di antara tiga tersebut, apalagi kehilangan ketiga-tiganya, dia dalam keadaan hamba yang sangat binasa. Seseorang yang kehilangan rasa cinta kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan tumakninah, dengan riang gembira? Dia akan merasa terpaksa, ibadahnya tidak khusyuk, ibadahnya tidak tumakninah, andai kata dikerjakan pun asal-asalan, karena dia kehilangan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah, kepada ibadah itu sendiri. Seseorang yang kehilangan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakni akan berada di dalam kesusahan yang sangat nyata. Seseorang yang kehilangan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berada di dalam kesusahan yang sangat nyata. Yakni dia menyibukkan diri dengan ibadah, bahkan sampai tingkatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seseorang yang kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berada di dalam bahaya yang sangat luar biasa.
Saya ulangi sedikit. Seseorang yang kehilangan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berada di dalam kebinasaan yang luar biasa. Dia akan mengerjakan ibadah bahkan sampai kepada tingkatan ibadah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah Anda pikir mengerjakan ibadah setiap saat tanpa kenal lelah dan tidak istirahat itu suatu kebaikan? Bukankah ada seorang sahabat yang diadukan kepada Rasulullah gara-gara mengerjakan puasa setiap hari dan sholat malam sepanjang malam? Apakah Rasul kemudian menyetujui perbuatan sahabat tersebut? Atau bahkan Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, sesungguhnya matamu memiliki hak, istrimu memiliki hak, badanmu memiliki hak. Ini bukan sifat wasat, bukan sifat pertengahan. Seseorang yang kehilangan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berada di dalam keadaan yang sangat binasa. Dia akan meninggalkan ibadah. Dia akan terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa, tidak merasa bersalah sama sekali. Maka yang paling sempurna, kata para ulama, menghadirkan 3 rasa tersebut pada diri seorang hamba. Cuma yang jadi permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama, apakah 3 perasaan tersebut, cinta, takut, dan harap, itu harus ada pada diri seorang hamba dalam kadar yang sama, yakni sepertiga, 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 atau tidak dalam kadar yang sama? Kalau tidak dalam kadar yang sama, maka seperti atau sebagaimana atau seperti apa pembagian porsinya? Kalau kemudian dalam kadar yang sama, sepertiga, 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 selesai masalahnya. Kalau tidak dalam kadar yang sama, maka porsinya harus seperti apa? Maka sebagian ulama mengatakan secara umum harus dalam kadar yang sama. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Adapun pada keadaan-keadaan tertentu, misal seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan berupa sakit, berupa kesempitan hidup, ataupun yang semisalnya, maka rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dia perkuat daripada rasa takutnya. Adapun atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, jangan Anda sangka bahwasanya yang mendapat ujian itu hanya orang sakit. Orang sehat juga mendapatkan ujian. Adapun atas orang-orang yang mendapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, harta yang berlimpah, hidup yang lapang, maka rasa takutnya harus lebih didahulukan daripada rasa harapnya. Jangan terbalik. Orang yang sehat, rasa harapnya lebih didahulukan. Maka apa yang terjadi? Dia akan lalai mengerjakan ibadah, terjatuh kepada kemaksiatan. Adapun orang yang sakit, rasa takutnya lebih didahulukan daripada rasa harapnya. Maka apa yang terjadi? Dia akan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, dan saya condong kepada pendapat ini, inilah yang dikuatkan oleh Imam Ghazali, diiyakan juga oleh Imam Ibnul Qayyim, juga diiyakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut, hukum asalnya harus seimbang. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu, maka ada sesuatu, ada yang harus lebih diperkuat dan didahulukan dibanding yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi jemaah? Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Dan wasiat saya bagi diri saya pribadi dan Anda semua, kita berusaha sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya yang soleh. Adapun hamba-hambanya yang tidak memenuhi 2 kriteria tadi, mereka tidak berusaha secara bersungguh-sungguh, tidak bertawakal kepada Allah, maka hasil yang dia dapatkan atas dirinya, andai kata itu baik, maka itu adalah istidraj. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, apabila engkau melihat seseorang yang senantiasa berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada dia berbagai macam karunia dan keutamaan dari Allah.
dan dia terus melakukan kemaksiatan tersebut, tidak bertaubat, maka ketahuilah itulah istidraj. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan istidraj. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, yakni memiliki rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.